Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada subuh hari ini kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan kewajiban kita hadir salat berjamaah subuh di rumah Allah ini, di masjid ini. Mudah-mudahan kita bisa beristiqomah untuk menjadikan salat yang diwajibkan kepada kita laksanakan secara berjamaah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, sedianya kita akan melanjutkan ngaji tafsir juz Ammah pada surat At-Tin. Tetapi tadi saya berpikir pekan depan ini ada suksesi kepemimpinan. Jadi tidak ada salahnya kalau kita membahas ayat-ayat kepemimpinan. Karena ada satu ungkapan dalam Islam itu, ana muslimun qabla kulli syai'. Saya adalah seorang muslim sebelum segala sesuatunya. Artinya sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, sebelum kita melakukan sesuatu, maka harus mempertimbangkan keislaman kita. Artinya kita jadikan Islam sebagai dasar perbuatan kita dalam berbuat. Kita jadikan Al-Quran dan hadis sebagai nilai-nilai dasar yang kita pedomani untuk melakukan sesuatu. Karena kalau dalam safar, dalam bepergian saja, kita diperintahkan agama untuk memilih seorang pemimpin, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu artinya bahwa memilih pemimpin itu sesuatu yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim. Di dalam Al-Quran, Allah menggambarkan minimal secara garis besar dua macam pemimpin. Ada pemimpin yang amanah, yang adil, terbimbing wahyu. Ada pemimpin yang durhaka, yang serakah, yang zalim. Pemimpin-pemimpin yang amanah dan terbimbing wahyu itu untuk kita teladani. Sedangkan pemimpin-pemimpin zalim, pemimpin yang durhaka, yang serakah, haus kekuasaan, jabatan dan lain sebagainya untuk kita hindari. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tipe pemimpin yang amanah, yang terbimbing wahyu. Dalam hadisnya Nabi menyebutkan 4 pemimpin dunia. 2 diantaranya muslim, 2 diantaranya kafir. Yang muslim itu Nabi sebutkan Zulkarnain dan Sulaiman. Sedangkan yang kafir itu Raja Namrud dan Nebukadnezar atau Bukhtanun Nasr dalam bahasa Arab. Jadi Sulaiman adalah salah satu raja yang mewarisi kekuasaan ayahandanya Nabi Daud alaihissalam. Ada satu penelitian dari dosen UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, menyebutkan Borobudur itu hasil karya Nabi Sulaiman. Karena satu-satunya nabi yang menggunakan nama khas Jawa itu adalah Sulaiman. Karena nama Jawa itu biasanya Soeharto, Sunarto, apalagi Pak, Soekarti, Soekarno. Nah, Sulaiman ini satu-satunya nama Jawa.
Ini penelitian yang dilakukan oleh dosen UIN Jakarta. Karena di antara atau dekat dengan Borobudur itu ada Candi Ratu Boko yang kemudian diterjemahkan sebagai Ratu Balkis yang berposisi di Sabah, negeri Sabah. Ada Wonosobo. Ya, terlepas dari benar tidaknya penelitian itu, yang pasti Sulaiman adalah raja yang besar karena beliau diabadikan doanya dalam Al-Quran. Kita misalnya melihat surat Shad ayat 35. Nah, kita bisa lihat doa Nabi Sulaiman ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Jadi Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. Jadi beliau mohon ampun dulu. Karena kekuasaan itu berpotensi untuk melakukan tindak kezaliman. Kalau dalam ilmu politik ada ungkapan power tends to corrupt, ya. Kekuasaan cenderung korupsi. Karena itu beliau mohon ampun. Setelah itu beliau memohon kepada Allah, anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Jadi beliau mohon kekuasaan yang tidak ada bandingannya, bukan sekedar mohon kekuasaan. Dan kemudian Allah mengabulkannya. Di antara kekuasaan yang tidak ada bandingannya itu disebutkan pada ayat berikutnya, bahwa beliau ditundukkan angin. Wasakharna lahu ar-rih tajri bi amrih rohoan haitsu asab. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki. Jadi nggak perlu helikopter, jet pribadi, ya, mobil pribadi. Anginlah yang membawa Nabi Sulaiman untuk pindah ke manapun yang beliau kehendaki. Jadi kalau ada film Mak Lampir itu terbang, itu hanya trik kameranya atau cara-cara tertentu yang dilakukan untuk bisa seakan-akan terbang. Tapi Nabi Sulaiman benaran terbang, hanya menggunakan perintah angin. Beliau perintahkan angin untuk bisa terbang. Kekuasaan yang lain yang beliau diberikan oleh Allah, wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan atau jin, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Tapi bukan ahli bangunan untuk melihat setan. Jadi beliau ditundukkan jin yang punya kemampuan membuat bangunan-bangunan yang besar. Nah, kalau dalam konteks penelitian seorang dosen tadi, ya Borobudur itu salah satu bangunan yang besar. Pernah Nabi SAW sholat berjamaah di suatu malam dengan para sahabat. Dalam keadaan berdiri di tengah-tengah sholat itu, beliau melakukan gerakan tangan seakan-akan menangkap sesuatu. Kemudian selesai sholat, beliau ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tadi Anda mengucapkan kata-kata laknat dan kemudian menggerak-gerakkan tangan. Apa yang terjadi, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi iblis menggangguku di dalam sholat dan aku mengusirnya dengan kata-kata laknat tadi. Kemudian aku menangkapnya. Ingin rasanya aku ikat di salah satu tiang masjid supaya besoknya anak-anak bisa melihat. Tetapi aku ingat doa saudaraku, doa pendahuluku Nabi Sulaiman,
yang meminta kepada Allah kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Karena itu aku biarkan dia pergi, tidak jadi diikat. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Nabi Sulaiman kekuasaannya tidak tertandingi. Itulah barangkali yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk membahas ayat-ayat kepemimpinan berdasarkan pengalaman Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah kekuasaan yang tidak ada bandingannya. Dalam surat An-Naml ayat 15 dan seterusnya diceritakan tentang pengalaman Nabi Sulaiman dalam memimpin. Nanti kita akan tarik poin-poin apa yang harus dimiliki atau yang dilakukan oleh seorang pemimpin sehingga dia bisa menjalankan amanah kepemimpinannya itu dengan baik. Ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-15, walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Dan keduanya kemudian mengatakan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami atas hamba-hamba mukmin yang lain. Berarti seorang pemimpin itu harus berilmu. Karena diharapkan dengan ilmu itu dia bisa memutuskan suatu keputusan atau kebijakan dengan baik atas dasar ilmu. Di samping itu Nabi juga bersabda, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia dan kekuasaan itu bagian dari kehidupan dunia, maka harus berilmu pengetahuan. Dan di samping itu Nabi Daud, Nabi Sulaiman di sini memuji Allah, bersyukur, alhamdulillah. Kami telah diberikan Allah sesuatu yang lebih dibanding hamba beriman lainnya. Memang kalau kita telusuri rekam jejak para nabi itu, nabi yang sekaligus raja ya Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ada Nabi Yusuf tapi bukan raja yang top leader. Beliau hanya salah satu pembesar kerajaan saja. Beliau kalau bahasa sekarang mungkin antara Menteri Keuangan dengan Menko Kesra lah. Karena beliau mengatur logistik negeri Mesir 14 tahun minimal. Karena 7 tahun terjadi panen, setelah itu 7 tahun terjadi paceklik. Bagaimana dalam waktu 14 tahun itu Mesir tidak kekurangan pangan. Bahkan sekitarnya termasuk tempat tinggal saudara-saudaranya itu orang-orang Kan'an datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Jadi ini yang barangkali bisa diartikan sebagai kelebihan. Kalau nabi yang lain pemimpin tapi bukan raja. Nah, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, nabi sekaligus raja. Yang kedua pada ayat ke-16 ditegaskan dalam ayat ini wa warisa Sulaimanu Daud. Sulaiman mewarisi dari Daud, ayahandanya, kerajaannya, harta bendanya dan lain sebagainya. Memang Daud itu bukan raja yang hedonis ya, bukan raja yang seperti layaknya raja lah, mewah dan lain sebagainya. Beliau raja yang ahli ibadah. Bapak Ibu pernah melaksanakan puasa Daud, yaitu puasa yang diamalkan Nabi Daud. Dan Nabi mengapresiasi puasa itu dengan sabdanya, ahabbu ilallah siyamu Daud. Jadi puasa Nabi Daud itu puasa yang disukai oleh Allah. Sehari puasa, besoknya berbuka, artinya tidak puasa. Nanti kemudian puasa lagi, begitu seterusnya selang-seling. Di samping itu Nabi Daud juga sholat malam. Beliau tidur setengah malam, bangun di pertengahan malam, sholat 1/3 malam, kemudian istirahat lagi 1/4-nya.
Ini sholat malam Nabi Daud. Bayangkan dengan tugas-tugas kepemimpinan sebagai seorang raja, masih sempat berpuasa Daud. Kalau politisi yang istiqomah puasa Daud itu Pak Amin Rais. Jadi beliau juga selalu puasa Daud karena itu terlihat konsisten menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkarnya, pengkritik pemerintah, walaupun sudah seharusnya beliau istirahat ya, tapi masih ingin berada di dunia politik dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun ya belakangan beliau tidak terlalu digemari, misalnya Partai Umat tidak begitu signifikan untuk mungkin meraih suara, tapi tidak masalah. Karena yang dilihat oleh Allah itu bukan kesuksesannya, keberhasilannya, tapi yang dilihat oleh Allah kan ikhtiarnya. Nah, kemudian kata Nabi Sulaiman, wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat thair wa utina min kulli syai' inna hadza lahuwal fadlul mubin. Kata Nabi Sulaiman, wahai sekalian manusia. Jadi beliau berada di tengah-tengah publik, kemudian berpidato, saya ini diberikan ilmu tentang bahasa burung, dan saya diberikan kemampuan banyak hal, keistimewaan banyak hal. Ini adalah pemberian Allah yang nyata pada diri saya, dan juga ayahanda saya sudah tentu. Karena Nabi Daud itu di samping ahli ibadah, punya suara yang merdu, bisa melunakkan besi dengan tangannya, sehingga baju besi pertama itu diproduksi oleh Nabi Daud, dan beliau makan dari hasil penjualan baju besi itu. Karena alutsista pada saat itu ya berupa pedang, kemudian perisai alutsista itu. Nabi juga mengapresiasi Nabi Daud berkaitan dengan hasil usaha beliau itu. Kata Nabi, sebaik-baik makanan adalah yang dimakan dari hasil kerja seseorang. Nabi Daud makan dari hasil kerjanya. Padahal wajar saja kalau kemudian kerajaan menyediakan makan siang gratis, ya. Nah, setelah itu makan malam gratis, makan pagi gratis. Fasilitas kerajaan untuk seorang raja wajar. Tapi rupanya beliau sangat menjaga kesederhanaannya, sehingga hanya makan dari hasil usaha membuat baju perang itu, baju besi, untuk melindungi seseorang dalam peperangan. Dan dikatakan dalam sejarah bahwa itulah baju dengan produksi paling teliti, paling cermat, sehingga hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Ya, kalau orang lain kan harus menempa dulu besinya, membakarnya hingga panas, baru kemudian ditempa, dibentuk sebagai apa yang diinginkan. Sedangkan Nabi Daud nggak perlu memanaskan, cukup dengan tangannya aja. Wa allanna lahul hadid, kata Al-Quran, dan kami berikan dia kemampuan melembutkan besi. Di samping itu, anaknya juga punya keistimewaan. Nah, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman di sini? Beliau sebagai pemimpin membangun citra positif dirinya agar dikenal di masyarakat luas. Dalam konteks pemilu mungkin kampanye ya. Jadi capres-cawapres kita lihat belakangan ini dan mungkin hari terakhir kampanye hari ini ya. Ada yang di JIS, ada yang di GBK, yang satunya entah di mana ya. Surabaya ya, Semarang. Jadi mereka memperkenalkan diri, kemampuannya, kompetensinya, kapasitasnya, gagasannya, sehingga layak didukung, atau dalam konteks pemilu kita layak dipilih. Nabi Sulaiman mengedepankan
kelebihan yang istimewa, yaitu berbahasa, berkomunikasi dengan burung. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan burung, itu nampaknya binatang yang paling mobile, bisa terbang ke sana kemari. Bahkan dalam kisah Nabi Sulaiman ada satu burung kecil terbang ke negeri yang jauh untuk menyaksikan suatu masyarakat. Jadi dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin harus membangun citra positif. Apa kelebihannya, apa kapasitasnya, apa track recordnya, pengalamannya, sehingga masyarakat mendukungnya. Tapi harus menghindari pencitraan. Pencitraan itu menggambarkan sesuatu tentang dirinya yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tapi digambarkan begitu. Misalnya seseorang yang tidak begitu agamis digambarkan agamis dengan disoting berudu, disoting sholat berjamaah. Dalam kesehariannya sebenarnya tidak terlalu seperti itu. Nah, ini namanya pencitraan. Beda dengan membangun citra positif dirinya, apa kelebihan-kelebihannya sehingga layak didukung sebagai pemimpin, itu dia sampaikan kepada publik. Nabi Sulaiman sudah terpilih sebagai pemimpin karena sistem monarki, sistem kerajaan. Tidak ada coblos-mencoblos. Beliau mewarisi dari ayahandanya yang berhasil mengalahkan Jalut, seorang raja besar. Nah, jadi dalam konteks masyarakat mengerti bahasa burung, ada masyarakat kita yang sering mobile, melakukan mobilitas-mobilitas. Itu biasanya para pengusaha, para elit bangsa, ya, pejabat, orang-orang terdidik, kemudian bangsawan. Jadi dapat digambarkan bahwa seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi baik dengan elit bangsa, sehingga bisa mengajak mereka untuk bekerja sama dalam membangun bangsa. Bisa juga dimaknai kemampuan berbahasa, sehingga bisa mengajak bangsa-bangsa lain untuk bekerja sama membangun peradaban dunia. Jadi kemampuan komunikasi internasional. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kita coba ayat ke-18. Pernah Nabi Sulaiman itu melakukan suatu perjalanan yang cukup melelahkan bersama seluruh tentaranya. Ketika beliau akan sampai di sebuah lembah, sayup-sayup terdengar di telinga beliau yang tidak didengar oleh tentaranya, komando Ratu Semut. Apa komandonya? Dalam ayat ini dijelaskan, qalat namlatun ya ayyuhan namal udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Di kata Ratu Semut, wahai sekalian semut, masuklah kalian ke dalam sarang kalian agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sementara mereka tidak menyadarinya. Kita juga sering tidak sadar lewat kemudian menginjak semut mungkin. Maka dengan kemampuan memahami bahasa semut, Nabi Sulaiman segera menghentikan bala tentaranya untuk tidak melewati lembah itu hingga semut-semut itu masuk ke dalam sarangnya. Apa artinya bagi seorang pemimpin? Dalam konteks kepemimpinan, seorang pemimpin harus peka, harus sensitif terhadap problem yang sedang dihadapi masyarakatnya, dan kemudian mencari solusi atas problem itu. Karena dia dipilih sebagai pemimpin itu supaya mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks Indonesia sering dikampanyekan dalam kampanye para capres-cawapres itu ketiadaan lapangan kerja, kemudian susahnya petani mendapatkan pupuk, susahnya nelayan mendapatkan solar.
dan berbagai problem masyarakat lainnya. Jadi dia harus hadir di tengah-tengah problem itu dan mencari solusi. Dalam pengalaman kepemimpinan sebelum-sebelumnya, pernah terjadi problem, misalnya harga cabai bisa mencapai 100 ribuan per kilogram. Kata seorang pemimpin, ya kalau cabai mahal, coba tanam aja cabai sendiri di rumahnya. Nah, ini belum memberikan solusi kalau pemimpin seperti ini. Atau pernah ketika harga pangan naik, harga beras naik, sehingga sulit menjangkau. Sekarang juga termasuk naik ya. Kata pemimpinnya, coba ganti makan pisang 2 sudah kenyang. Ya, ini bentuk-bentuk ketidaksiapan pemimpin untuk mencarikan solusi atas problem masyarakatnya. Nah, Nabi Sulaiman mencontohkan dengan sangat baik ketika suatu komunitas dalam kekuasaan beliau, walaupun itu komunitas semut, sedang terancam bahaya dan ini jadi masalah bagi komunitas semut itu, beliau segera cari solusinya. Menghentikan seluruh pasukannya untuk tidak melewati lembah itu hingga seluruh semut itu masuk ke dalam sarangnya. Artinya seorang pemimpin harus sensitif terhadap problem yang dihadapi masyarakat, kemudian mencari solusi untuk mengatasi problem itu. Nah, kita bisa lihat di antara 3 capres-cawapres itu, mana yang sudah berpengalaman mengatasi problem masyarakat. Yang lebih meyakinkan kita terhadap kepemimpinan Sulaiman ini, ternyata beliau berdoa dengan pengalaman tadi. Kita mungkin sudah hafal ini doa, tapi bolehlah kita baca sama-sama ya. Saya akan mengawali, Bapak Ibu boleh mengikuti. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ini doa yang langsung keluar dari lisan mulia Nabi Sulaiman. Setelah beliau diberikan kemampuan oleh Allah mengerti bahasa semut, kemudian segera melindungi semut itu dari ancaman penginjakan, dari ancaman kezoliman yang tidak disadari oleh Nabi Sulaiman dan para tentaranya. Nah, ini sosok pemimpin. Jadi dalam doa ini beliau memohon kepada Allah supaya diberi ilham terus-menerus agar bisa bersyukur dan bisa beramal soleh. Bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada diri beliau dan kepada kedua orang tuanya. Dan terus beramal soleh yang diridhoi oleh Allah. Artinya seorang pemimpin itu harus berorientasi dalam perilakunya, kebijakannya adalah amal soleh. Karena nanti dia akan menuai, memanen kebaikan di akhirat. Makanya Nabi bersabda tentang 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, di mana hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Golongan pertama itu disebut Nabi siapa? Pemimpin yang adil, al-imam al-adil. Jadi posisi pemimpin ini jadi peluang untuk beramal soleh, sehingga kalau dijalankan dengan amanah, dijalankan dengan baik, akan menuai kebaikan di akhirat. Sebaliknya, kalau pemimpin itu zolim, serakah, tidak adil, dia juga akan mendapat balasan. Nah, ini yang dicontohkan Nabi Sulaiman. Beliau berharap dalam setiap keputusannya, tindak tanduknya, perilakunya dalam memimpin umat selalu berorientasi amal soleh. Bahkan beliau mohon kepada Allah digolongkan sebagai hamba-hamba yang soleh. Berarti salah satu kriteria Harvard University dalam memilih pemimpin itu ada yang disebut dengan SPIR,
S-P-I-R-I. Yang pertama S-nya itu spiritual. Dalam konteks keislaman ya kesalehan. Kemudian P-nya itu fisikal ya, kesehatan jasmani. Siapa di antara calon pemimpin itu yang paling sehat secara jasmani? Karena memang seorang pemimpin membutuhkan jasmani yang prima untuk terus-menerus menyelesaikan persoalan bangsa. I-nya itu intelektual. Jadi cerdas dalam menyelesaikan suatu problem. R-nya apa R-nya? Ada yang tahu? Ya, mungkin responsibel, tapi saya tidak begitu yakin. Ya, yang penting spiritualnya ini pertama kali itu Harvard University. Standar Harvard University dalam merumuskan siapa pemimpin yang tepat. Nah, di sini doa Nabi Sulaiman menandakan beliau pemimpin yang soleh. Pada ayat berikutnya, suatu hari Nabi Sulaiman melakukan inspeksi terhadap pasukan burung. Kalau pemimpin-pemimpin lain kan inspeksinya pada pasukan manusia. Tapi Nabi Sulaiman menginspeksi pasukan burung. Ketika dicek semua burung hadir. Ada burung nuri hadir. Ada burung cendrawasih dari Papua hadir. Tapi ada satu burung namanya hudhud tidak hadir. Kira-kira burung hudhud ini dari mana? Dari Madura ya. Kan orang Madura itu kalau menyebut sesuatu diulang. Soto, to soto. Roti, ti roti. Teka, taman, nak kana. Hud-hud. Ya, sudah tentu dari daerah sekitar kerajaan Sulaiman ya. Kata beliau, "Maliya la arol hudhuda amkana minal ghaibin." Saya kok tidak melihat burung hudhud. Apa dia absen ini inspeksi kali ini? Apakah masalah bagi Sulaiman ketika hudhud tidak hadir? Kalau kita baca ayat berikutnya, sangat bermasalah. Lau adzibannahu adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Wah, ini bahaya nih tidak hadir ini. Aku akan beri dia hukuman yang berat atau aku akan sembelih dia kecuali kalau dia membawa alasan yang tepat, alasan yang terang yang bisa diterima. Jadi ancamannya hukuman berat atau bahkan hukuman mati. Kalau Bapak Ibu disuruh apel pagi, terus kalau yang tidak hadir ancaman hukuman mati, berarti tingkat disiplinnya itu sudah luar biasa. Sampai ancamannya sebegitu berat, hanya karena tidak hadir absen. Tapi ada celah untuk selamat. Kalau alasannya bisa diterima, nah ini nggak apa-apa. Itulah pemimpin yang bijak ketika membuat regulasi tentang kedisiplinan. Apa artinya dalam konteks kepemimpinan di sini? Seorang pemimpin harus mampu mendisiplinkan aparaturnya. Ya, Sulaiman menganggap burung ini aparaturnya dan memberdayakan dalam amanah kepemimpinannya. Ada yang disuruh mengantar surat, ada yang disuruh mematai-matai sesuatu, dan lain sebagainya. Jadi pemimpin yang baik itu pemimpin yang mendisiplinkan siapa yang bekerja bersamanya dalam koordinasinya. Aparat-aparat yang berada di bawahnya itu didisiplinkan. Karena disiplinnya aparat itu berdampak baik. Salah satunya pelayanan yang cepat, yang tidak terlalu birokratif, ya, yang minim biaya atau mungkin tanpa biaya. Ini yang harus dipikirkan oleh pemimpin. Bapak Ibu kalau datang ke desa atau kelurahan, kemudian mengurus sesuatu, petugasnya kok tidak disiplin. Sehingga Bapak Ibu harus nunggu lama karena yang bersangkutan keluar padahal itu jam kerja misalnya. Kira-kira biasa-biasa saja atau kecewa? Nah, kecewaan pasti. Karena masyarakat harus dilayani pada jam yang sudah ditentukan. Sementara aparaturnya tidak disiplin. Nah, artinya kedisiplinan aparatur
yang ditentukan oleh seorang pemimpin, yang dididik, yang dibimbing oleh seorang pemimpin di atasnya, itu sangat penting karena akan memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Nah, kemudian singkat cerita burung hudhud datang sebelum inspeksi itu bubar. Ya. Beliau kemudian Nabi Sulaiman ditemui oleh hudhud. Bisa jadi dia minta maaf atas keterlambatannya, ketidakhadirannya. Kemudian menyampaikan bahwa dia memperoleh informasi yang belum didengar oleh Sulaiman. Informasi seputar penduduk negeri Sabah. Dan informasi ini diyakinkan sebagai informasi yang valid oleh burung hudhud. Apa informasinya? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha arsyun 'azim. Saya dapat berita ada seorang ratu yang berkuasa dan dia diberikan berbagai hal oleh Allah, kesejahteraan, kemakmuran, dan dia punya singgasana yang besar. Ya, singgasana yang besar itu berarti kekuasaannya juga besar. Kalau singgasananya kecil ya mungkin kekuasaannya tidak seberapa. Ini singgasananya besar. Tapi apa yang menjadi berita yang menarik? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari, tidak menyembah Allah. Nah, ini informasi penting bagi Nabi Sulaiman karena beliau bukan hanya seorang raja, tapi beliau seorang nabi dan tugas utama nabi itu mengajak untuk menyembah Allah. Maka tidak jadi ini diberi hukuman berat, tidak jadi disembelih, tidak jadi hukuman mati. Tapi apakah Nabi Sulaiman percaya begitu saja dengan berita dari hudhud ini? Kalau kita lihat ayat berikutnya, ayat ke-27, beliau mengatakan qala sananzur asodaqta am kunta minal kadhibin. Baik, kita akan lihat apakah informasi yang kamu bawa ini kamu benar, valid informasimu, atau kamu ini bohong. Nah, ini sikap seorang pemimpin ketika menerima berita, harus melakukan tabayun. Orang biasa saja, orang beriman biasa diperintahkan Allah tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Apa? Lanjutannya, fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Jadi kalian jangan sampai menyesal nanti menerima berita hoax, kemudian mendasari tindak tanduknya dengan berita hoax itu. Apalagi ini seorang pemimpin. Orang beriman biasa saja wajib tabayun. Karena itu Bapak Ibu kalau main medsos jangan langsung share ya. Diperhatikan tanda-tanda hoaxnya. Ya. Dicek ulang. Wah, kalau ini baik ya silakan di-share. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menerimanya. Jadi kalau hoax jangan dulu lah. Khawatirnya kita mendapatkan keburukan dari sebab kita nge-share itu. Jadi harus ada tindakan tabayun. Nah, bagaimana Nabi Sulaiman melakukan tabayun? Diperintahkannya burung hudhud ini untuk terbang lagi ke Sabah, dari Palestina ke Sabah, melewati Mekah Madinah. Tapi Mekah Madinah belum ada. Dan mengantarkan surat yang ditulis oleh Sulaiman. Singkat cerita, Ratu Balqis menerima surat itu dan mengapresiasi surat itu dengan ungkapan Kitabun Karim, surat yang mulia. Padahal hanya dibawa oleh seekor burung. Ini menunjukkan kebijakan Ratu Balqis. Orang bijak itu biasanya dekat dengan hidayah. Kalau dia seorang non-muslim, belum menyembah Allah, ketika dia bijak merespon sesuatu, maka dia dekat dengan hidayah Allah. Begitu pula dengan Ratu Balqis ini nanti pada akhirnya dia masuk Islam. Dia mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman.
Maka Ratu Balkis segera mengumpulkan penasehatnya, kemudian mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 surat An-Naml ada bismillahirrahmanirrahimnya. Sedangkan umumnya surat-surat lain itu ada di awalnya bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa isi suratnya? Saya lanjutkan dikit Bapak Ibu ya. Kata Ratu Balkis membaca surat itu, Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan sombong di hadapan saya, datanglah dengan menyerahkan diri. Artinya tunduklah pada perintah saya. Karena Nabi Sulaiman ini raja besar. Beliau tidak menginginkan harta benda dari Balkis, pajak dan lain sebagainya. Yang penting menyembah Allah. Itu saja. Karena misi beliau seperti itu. Beliau sudah diberikan kekayaan. Nah, setelah itu ada yang mengusulkan agar mempersiapkan kekuatan militer menghadapi Sulaiman. Tapi nampaknya Ratu Balkis gak setuju. Karena dalam pengalamannya atau dalam pengetahuan Balkis, strategi perang, ya, kalau suatu raja besar masuk ke suatu negeri, pasti akan memporak-porandakan negeri itu. Sehingga orang-orang mulia di negeri itu akan menjadi tawanan, menjadi hina. Ini nanti yang dilakukan oleh Sulaiman, kata Balkis. Jadi beliau tidak setuju dengan kekuatan militer. Dan beliau mengusulkan agar dikirim utusan untuk membawa hadiah. Kita akan lihat bagaimana sosok Raja Sulaiman ini. Rupanya Balkis ingin menguji integritas Sulaiman. Nah, secara singkat kita bisa lihat di sini bagaimana utusan itu kemudian sampai kepada Sulaiman, dan Sulaiman dengan nada yang tinggi seakan-akan marah ingin mengatakan, "Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun." Apakah patut kalian memberi hadiah? Bahasa sekarang memberi suap lah. Padahal apa yang Allah berikan kepada saya jauh lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada kalian. Pemberian Allah kepada kalian itu tidak ada apa-apanya dibanding pemberian Allah kepada saya. Sementara kalian senang dengan hadiah ini. Apa artinya bagi seorang pemimpin? Pemimpin harus berani menolak gratifikasi. Kalau berani menolak gratifikasi, berani berkomitmen untuk memberantas korupsi. Sekarang ini yang ditugaskan memberantas korupsi malah bermasalah. Gimana negeri ini mau baik dari sisi perampasan aset negara kalau yang mengurusi koruptor malah ditangkap? Kalau kata Pak Bushro Muqaddas ketika berkunjung ke Malang, di antara sebabnya itu karena dirubahnya undang-undang KPK yang awal itu. Dulu, kata beliau menceritakan, anggota KPK itu pagi-pagi itu sholat duha semua yang Islam. Setelah itu dikumpulkan, diberikan pencerahan, penguatan, supaya tidak menerima suap, supaya mensyukuri apa yang Allah berikan. Bahwa ini pengabdian kepada negara juga sekaligus sebagai muslim adalah ketaatan, penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kuat. Sekarang ada berita terakhir di rumah tahanan KPK itu terjadi pemerasan. Jadi kalau pinjam HP bayar sekian. Ya, itu yang dilakukan oleh anggota-anggota KPK sekarang. Itu menurut informasi. Ya. Jadi intinya ada penggerusan mental dari yang tadinya hebat ya, di zaman novel Baswedan itu dan lain sebagainya, ya sekarang sudah mulai sudah mengarah pada hedonis ya. Nah, sulit kalau disuruh berdisiplin tapi mencintai harta. Nah, seorang pemimpin seperti Sulaiman ini harus berani menolak gratifikasi.
Berarti dengan rangkaian ayat yang kita baca tadi ada beberapa sifat kepemimpinan Nabi Sulaiman. Yang pertama, pemimpin itu harus berilmu. Yang kedua, pemimpin itu harus membangun citra positif dirinya, harus meningkatkan dirinya, terutama kemampuan berbahasa. Yang ketiga, pemimpin itu harus sensitif terhadap problem masyarakat dan mencari solusinya. Yang keempat, pemimpin harus menguatkan dan mendisiplinkan aparaturnya. Yang kelima, pemimpin harus tidak mudah menerima berita hoax, tapi melakukan tabayun, sekalipun yang menyampaikan berita itu orang terdekatnya, orang dalam lingkarannya. Yang terakhir, pemimpin itu harus berani menolak gratifikasi. Nah, kira-kira dari beberapa sifat kepemimpinan itu siapa yang paling dekat ya? Kalau mencontoh persis Sulaiman mungkin jauh ya, karena beliau seorang nabi. Tapi setidak-tidaknya siapa yang paling dekat? Kalau dianggap tiga kontestan itu tidak ada yang baik, ya siapa yang paling jelek, siapa yang paling minim mudorotnya lah. Karena ada yang agak pesimis dengan ketiga paslon itu. Ya kita husnuzon semuanya putra-putri terbaik bangsa ya. Tapi kan diantara yang terbaik itu ada yang lebih baik dari ketiganya. Ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu berdasarkan pedoman ayat ini, mana sih yang kira-kira hampir mirip lah dengan gaya kepemimpinan kenabian Nabi Sulaiman. Nah, akan lebih baik lagi kalau nanti Bapak Ibu pada hari Rabu mendatang tanggal 14 Februari sholat istikharah, berdoa kepada Allah, kemudian keluar rumah menuju TPS membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, sambil zikir istighfar selama perjalanan, kemudian mendaftar untuk mencoblos. Mungkin harus nunggu dulu ya, lanjutkan zikir dan istighfarnya. Kemudian masuk ruang pencoblosan, ya harus tahu aturan KPU. Aturan KPU itu tidak boleh nyoblos 2 atau 3 karena nggak sah. Jadi harus nyoblos 1 aja supaya sah. Setelah itu selesai. Ya, mudah-mudahan kita anugerahkan oleh Allah pemimpin terbaik. Allahumma. Mungkin ada pertanyaan atau sharing? Monggo Pak. Waalaikumsalam. Bisa dibacakan al-ahqafnya, bisa dibacakan dulu al-ahqafnya supaya teman-teman yang lain bisa langsung mendebat, oh al-ahqaf ini intinya seperti ini. Al-ahqaf 15-nya tadi apa? Ya, makanya mungkin salah satu katanya saya carikan di aplikasi ini. Saya juga tidak tahu kalau hanya disebutkan suratnya. Mungkin ini maksudnya Al-Ahqaf 15 ya. Ya ini secara umum tidak berbicara tentang satu orang. Ini berbicara tentang usia 40 tahun. Idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ada bagian yang berbeda di akhirnya. Ya, apa perbandingannya? Sama-sama doa yang bisa kita panjatkan sehari-hari.
Intinya juga memohon agar Allah mengilhami kita agar bisa bersyukur terus-menerus. Terutama di usia 40 tahun mencapai usia kematangan. Nabi diangkat sebagai nabi itu juga usia 40 tahun. Adik-adik yang belum usia 40 tahun ya mempersiapkan diri menyambut usia 40 tahun. Yang sudah 40 tahun lebih mempersiapkan diri untuk menghadap Allah. Karena Nabi mengatakan inna a'mara ummati ma baina sittin wa sab'in. Sesungguhnya usia umatku itu hanya antara 60-an sampai 70-an. Wa qalilun man ajaza zalika, dan sedikit yang melampaui 70-an itu. Ya, jadi yang usia 80, 81 dan seterusnya itu sedikit. Nah, berarti ini peringatan bagi kita semua yang sudah 70 berarti sudah periode akhir usia Nabi ya. Tapi nggak perlu khawatir, semua orang juga akan mati dan kematian tidak berdasarkan usia. Kematian berdasarkan ajal. Kalau ajalnya 40 ya mati. Kalau ajalnya 20 ya mati juga usia 20. Tapi batas akhirnya itu tadi. Nah, ada satu doa yang Nabi ajarkan kepada Muaz bin Jabal hampir mirip dengan doa ini yang kita baca di ujung sholat sebelum kita salam. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah hambamu ini supaya senantiasa bisa berzikir mengingatmu, supaya senantiasa bisa bersyukur atas nikmatmu, dan supaya bisa beribadah dengan yang terbaik. Bukan sekedar ibadah, tapi beribadah yang terbaik. Dan Nabi ketika memberi nasihat kepada Muaz bin Jabal ini adalah dengan ungkapan jangan lupa. Jangan lupa kau baca di ujung sholat wahai Muaz, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Coba sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Semoga sudah diamalkan ya. Sebelum salam, setelah baca doa perlindungan dari 4 hal, boleh ditambah. Kecuali kalau imamnya sudah beri komando salam. Kalau masih ada waktu, imamnya masih belum memberi komando salam, ya dibaca aja. Dan ditambah doa-doa yang lain. Jadi ada 2 kesempatan kita berdoa dalam sholat, yaitu ketika sujud dan ketika sebelum salam. Dan itu dalilnya ada. Nabi yang memerintahkannya. Baik, ada lagi yang lain? Cukup? Ya, siap mensukseskan pemilu? Jangan golput ya. Mudah-mudahan perumahan BCT walaupun berbeda pilihan setelah pemilu tetap berukhuwah. Jangan sampai ketika beda pilihan nggak lagi dekat berjamaahnya, nggak datang lagi di Masjid Nurul Islam banyak pendukung 01, saya tak sholat di tempat lain. Ya jangan sampai begitulah ya. Pemilu ini kan bagian dari perjalanan bangsa saja. Kita berperan untuk mensukseskannya. Setelah itu kita berukhuwah lagi. Tidak ada lagi 01, 02, 03. Kita semua bangsa Indonesia. Tapi kalau masih ada satu putaran berikutnya, ya kita tetap berjuang dalam melihat siapa yang pantas. Nah, setelah selesai kita berukhuwah Islamiyah lagi. Sebagai bangsa yang besar, jangan karena sebab pemilu kita tidak sapa yang berbeda pilihan, kita tidak bantu yang berbeda pilihan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita pemimpin yang terbaik yang akan memimpin kita. Allahumma subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.